Bab 016. Perasaan Azarin mendadak tidak enak, dia tak pernah tahu jika Jenderal sering mengunjungi klinik. Apa mungkin selama ini suaminya sakit tanpa dia tahu? Mengingat masalah rumah tangga mereka akhir-akhir ini sangat kacau. Tetapi jika diingat lagi, tidak pernah sekalipun dia melihat Jenderal pulang dalam keadaan sakit, bahkan lemas. Dok, kalau boleh tahu, suami saya ke sini untuk berobat. Tanpa sadar Azarin meremas tangannya saat bertanya. Dokter Vina bergumam cukup lama, kemudian menggeleng. Kurang tahu, Bu. Kebetulan saya jarang keluar ruangan. Hanya saja waktu itu, saya kurang ingat kapan. Saya dari visit kerangan pasien yang baru melahirkan, dan kebetulan lewat lobi. Saya melihat beberapa perawat tertawa bersama Pak Jenderal di depan meja administrasi. Setelah Pak Jenderal pulang saya bertanya, dan katanya Pak Jenderal datang membawakan makanan. Semenjak itu saya sering lihat datang, tapi saya tidak ikut nimbrung. Azarin mengangguk-angguk mengerti, tetapi tidak dengan perasaannya yang masih menganjal. Makin kesini, rasanya selain masalah perceraian, dia harus membuka tabir teka-teki ini. Apa ibu tidak pernah tahu suami ibu sering datang ke sini? Seakan bisa membaca raut wajah Azarin yang tampak tegang, Dokter Vina mencoba bertanya. Detik itu juga, Azarin mengubah raut wajahnya dengan agak santai. Senyum manisnya tertarik di sudut bibir. Tidak, Bu. Saya hanya takut suami saya sakit dan dia tidak bercerita. Meski alasan Azarin terdengar aneh, dokter cantik itu tidak lagi melanjutkan pembahasan yang merambah ke masalah pribadi pasien. Dia segera mengganti topik pembahasan yang semestinya. Kalau boleh tahu, ibu ada keluhan apa? Tanya Dokter Vina sambil menautkan kedua tangan di atas meja. Sebenarnya agak aneh sih, Dok, tapi sebelumnya saya ingin meminta maaf terlebih dahulu. Azarin terdiam menunggu respon Dokter Vina. Apa ada, Bu? Katakan saja. Azarin masih merasa sangat tidak nyaman mengungkapkan keinginannya. Apalagi di dalam ruangan ada perawat juga. Dia melirik sekali pada perawat, yang mana kode itu langsung dimengerti oleh Dokter Vina, dan meminta perawat tersebut meninggalkan mereka berdua saja. Begitu perawat itu keluar, Dokter Vina pun segera meminta Azarin mengatakan apa yang diinginkan. Saya hanya ingin memastikan dokter bisa menjaga rahasia ini, Dok. Sebab, sejenak Azarin menunduk sambil menggigit bibir. Dia takut, bahkan sangat takut apalagi sudah mendengar cerita jika Jenderal sudah sering ke klinik. Bu. Azarin kembali menatap Dokter Vina. Sebab ini aib saya, Dok. Saya tidak ingin ada yang tahu, entah mungkin itu rekan dokter sendiri. Dokter Vina tersenyum seketika. Kami sudah disumpah, Bu. Ibu tidak perlu khawatir. Meski sudah disumpah pun, Azarin tetap tidak bisa menaruh kepercayaan 100%. Dia mengingat waktu itu, pernah melihat salah satu video viral seorang tenaga medis, tega menjelekkan kekurangan pasien di sosial media. Ibu tidak perlu ragu. Saya janji rahasia ibu tidak akan saya simpan sendiri. Seolah mengerti raut wajah Azarin yang masih belum yakin, Dokter Vina kembali meyakinkan. Cukup membutuhkan waktu memang, sampai akhirnya Azarin mengatakan tujuannya datang yakni ingin memeriksa keperawanan. Mendengar hal itu pun, Dokter Vina sangat terkejut, apalagi mengetahui Azarin sudah menikah. Hingga mulai terbesit banyak pertanyaan,
tetapi Dr. Vina berusaha menahan diri. Kapasitasnya seorang dokter tidak memiliki hak mencari tahu, kecuali seorang pasien yang menceritakan sendiri. Sementara Azarin tidak menceritakan apa yang membuatnya melakukan itu. Hanya meminta surat laporan resmi jika hasil visumnya sudah keluar. Setelah berbincang beberapa saat, Azarin lantas diminta untuk berbaring di ranjang. Tidak lupa melepaskan pakaian dalam, untuk mempermudah proses pemeriksaan. Namun, dikarenakan proses pemeriksaan Azarin harus membuka kedua kaki, dan tangan Dr. Vina mulai menyentuh alat vital guna mencari selaput darah, ditambah lagi cahaya lampu menyorot dengan jelas membuat Azarin tidak berani membuka mata, tubuhnya pun menegang bak sebatang kayu, walaupun Dr. Vina sudah meminta untuk rileks. Malu yang amat besar, dirasakan Azarin. Seumur hidup dia tak pernah seperti ini. Sudah selesai, Bu, ucap Dr. Vina, membuat Azarin langsung menghela napas lega, dan membuka mata perlahan. Dari hasil pengecekan, saya pastikan Ibu masih perawan. Untuk hasilnya, Ibu bisa tunggu sebentar ya, saya buatkan lebih dulu. Azarin mengangguk pelan, lalu turun dari rajang besi, dan kembali memakai celana. Setelah itu dia duduk di depan meja kerja Dr. Vina sambil memperhatikan aktivitas sang dokter membuatkan surat keterangan. Di tengah menunggu itu, Azarin kembali teringat dengan Alea. Sepengetahuannya, serta dari cerita Alea juga, jika dia masih dalam masa training selama 3 bulan. Selama itu juga, kakaknya tidak diperkenankan melakukan izin dan sebagainya. Namun, ketiadaan Alea saat ini, menjadi tanda tanya besar. Dok, boleh saya bertanya satu hal? Dr. Vina yang masih mengetik, lantas melirik Azarin. Boleh saja, Bu. Mau tanya apa? Katanya, lalu kembali fokus dengan pekerjaannya. Tadi dokter mengatakan jika di klinik ini ada dokter yang sangat mirip dengan saya. Azarin terdiam sejenak, memikirkan kosakata yang baik, agar tidak membuat Dr. Vina curiga. Saya jadi penasaran dengan dokter tersebut. Apa saya bisa bertemu dengan beliau? Boleh saja, Bu. Dia dokter baru. Ruangannya ada di lantai 2, jawab Dr. Vina tanpa mengalihkan atensinya. Kalau dokter baru itu, berarti masih masa training ya, Dok? Apa kemungkinan beliau tidak sedang keluar? Dr. Vina tak langsung menjawab, dia mengambil hasil visum Azarin yang sudah di-print, dan membaca sebentar untuk memastikan kebenarannya. Sebelum akhirnya diberikan pada Azarin dalam keadaan sudah di amplop berstempel klinik militer. Sepengetahuanku, petugas medis, tidak hanya dokter saja, yang dalam masa training memang tidak diperbolehkan izin keluar dari klinik. Kecuali mereka istri dari anggota TNI berpangkat tinggi, atau memang ada emergensi pada anggota TNI di lapangan. Itu mungkin saja. Penjelasan Dr. Vina cukup dimengerti oleh Azarin. Karena tak ada lagi yang ingin ditayakan, dia pun segera berpamitan, serta mengucapkan terima kasih. Tidak lupa, Azarin memberikan bingkisan kue yang memang sudah dipersiapkan sebelumnya. Sesuai perkataan Dr. Vina, jika ruangan Alea berada di lantai atas. Tanpa buang waktu, Azarin segera melangkah menuju lobi yang mana di situ terdapat tangga penghubung menuju lantai 2. Tepatnya memang bukan di lobi, tetapi harus berbelok kiri sedikit. Namun, tepat Azarin masuk ke arah belokan, nyaris saja dia bertabrakan dengan seorang pria. Sontak saja Azarin menahan diri, dan segera memundurkan langkahnya. Maaf, saya tidak meli.
Azarin terdiam seketika saat menyadari sosok yang berdiri di depannya adalah jenderal. Mas. Matanya terbelakang lebar. Saking kagetnya, dia sampai lupa bernapas. Sementara jenderal mematung di tempat. Ekspresi kaget itu jelas tergambar. Jujur ya, Mas. Aku benar-benar tidak mengerti lagi sama kamu. Azarin menghela napas berat. Kini mereka berada di danau buatan yang berada tak jauh dari kantor jenderal. Setelah pertemuan tak sengaja tadi di klinik, jenderal langsung mengajak Azarin berbicara. Dan pilihannya adalah danau. Selain sepi, pepohonan yang rindang dan adanya kursi untuk duduk membuat mereka bisa leluasa berbicara. Azarin melipat tangannya di dada, pandangannya lurus ke arah danau yang mana ada beberapa angsa putih berenang. Semalam kamu katakan ingin berbicara, tapi terhalang karena mengantar kakakku pulang. Aku pikir, perkataanmu yang memintaku menunggu itu, bisa dipercaya. Lagi dan lagi Azarin menghela napas. Dadanya terasa sesak jika mengingat perlakuan jenderal. Aku menunggu kedatanganmu, Mas. Sampai aku. Seketika Azarin teringat lagi pada kejadian pagi tadi dia sudah berada di tempat tidur. Aku lupa sampai jam berapa aku tunggu. Cuma di sini, aku merasa dipermainkan sama kamu, Mas. Terasa jelas suara Azarin tergambar kekecewaan yang sangat besar. Maaf, Za, ucap jenderal pelan. Entah kata itu bentuk penyesalan atau maaf dengan tujuan lain. Namun, hal itu membuat Azarin menoleh dengan tajam. Maaf saja yang bisa kamu katakan, Mas. Azarin menggeleng tak percaya. Aku capek, Mas. Diginiin terus-menerus. Keluargamu yang dulu menyukaiku, sekarang berbalik. Mereka menjadikan aku musuhnya, katanya dengan pelan tersirat kekecewaan. Kalau soal keluargaku, kamu tahu sendiri. Mereka marah setelah kamu membuat masalah waktu itu, kata jenderal dengan enteng, membuat Azarin ternganga di balik cadar. Mereka juga sayang sama kamu. Bohong banget kalau kamu tidak merasakan kasih sayang mereka. Mas. Azarin tidak membentak, cuma suaranya sedikit tegas. Hati kamu benar-benar tertutup, Mas. Mereka yang menghinaku. Mengataiku mandul, Mas. Mereka mengataiku istri tidak berguna. Pengangguran. Pembawa sial. Astaghfirullahalazim. Azarin mencoba memejamkan mata sejenak untuk meredam emosi yang mulai memenuhi hatinya. Mas tidak bermaks. Demi Allah, Mas. Aku tidak terpikirkan yang kamu tangkap dari masalah waktu itu tentang aku menyakiti keluargamu. Saat itu aku hanya membela diri Mas. Karena kamu hanya diam saat mereka dengan lantang menyebut didikan orang tuaku. Sakit hatiku, Mas. Azarin memukul dadanya. Jenderal hanya diam, dan menatap istrinya. Sekarang gini deh, Mas. Kita lepaskan hubungan kita. Kamu bisa tenang menjalani hubungan dengan wanita yang kamu sukai. Aku juga ingin melanjutkan hidup. Kamu ingin sekali berpisah, celetuk jenderal, seolah sedang meremehkan permintaan Azarin. Ingin, Mas. Tegas Azarin sambil mengalihkan pandangannya ke arah danau. Tujuanku menikah, karena kata Aba ibadah paling lama di dunia ini, adalah pernikahan. Dan, kini Azarin menoleh pada jenderal. Dan kamu bukan orang yang tepat untuk menyempurnakan ibadahku. Za, ini hanya masalah sepele. Sepengetahuanku,
Perceraian juga dilarang dalam agama. Allah tidak ridha dengan perceraian. Jenderal berlagak sok pintar dengan menyeret pengetahuannya di depan Azarin, membuat wanita bercadar itu mendelik tajam. Mas, tahu gak? Dengan tidak memberikan nafkah kepada istrimu itu sudah masuk dalam dosa besar. Ingat, Mas, kita sudah 3 tahun menikah, dan selama itu kamu tidak menunaikan kewajibanmu dengan baik, ditambah sikapmu yang zolim. Apa kamu berharap Allah ridha? Tidak, Mas. Ujar Azarin dengan tegas. Sebenarnya Mas, kita tidak perlu lagi bahas ini, bahas itu. Aku sudah berada di fase capek, Mas. Capek banget. Kalau kamu bisa belah kepalaku, mungkin kamu bisa melihat betapa berisiknya di dalam. Azarin menghela napas berat sambil memejamkan mata sejenak. Dia tak ingin sampai melibatkan amarah dalam pembicaraan mereka kali ini. Asal kamu tahu, Mas. Aku sudah tidak memiliki hasrat lagi untuk melanjutkan pernikahan kita. Aku sudah tidak lagi khawatir dengan masa depanku. Jika dulu aku berpikir tanpa kamu, aku tidak dengan yang lain, sekarang tidak lagi, Mas. Buktinya selama ini tiap hari aku makan sendiri, tidur sendiri. Masalah yang seharusnya dipikirkan berdua, aku pikul sendiri. Azarin menatap sendu jenderal. Aku sudah terlalu mandiri. Mas, sampai aku tidak lagi membutuhkan pendamping. Jenderal tidak menjawab, entah meresapi perkataan Azarin, atau sedang memikirkan strategi baru untuk mencegah perceraian. Dulu saat kamu tidak pulang, aku akan menunggu di ruang tamu, berdoa untuk keselamatanmu. Sekarang aku tidak lagi melakukan itu, Mas. Bibirnya mengulas senyum getir. Mencoba terlihat baik-baik saja, rasanya tidak enak. Aku tidak tahu siapa wanita yang kamu cintai. Mustahil Mas, kamu bertahan selama 3 tahun tanpa memandangku, tanpa mencintaiku, kalau tidak ada hati yang sedang kamu jaga, ucapnya kemudian yang membuat jenderal langsung menoleh. Aku tidak apa, Mas. Aku benar-benar ikhlas kalau ada perempuan yang kamu cintai. Tapi, aku mohon sama kamu. Lepaskan aku. Aku sangat menderita, Mas, imbuhnya lagi. Azarin lantas terdiam. Berbicara dengan jenderal yang hanya diam bak patung, sangat menguras energinya. Sejenak pikiran Azarin dialihkan dengan menatap angsa putih yang terlihat romantis di tengah danau. Mereka jalan beriringan bak keluarga cemara. Ada orang tua dan sepasang anak yang mengekor di belakang kedua orang tuanya. Andai rumah tangganya bisa seperti angsa itu, dia akan menjadi orang yang paling bahagia di dunia. Memiliki suami yang dicintai, serta melahirkan anak-anak soleh. Sayangnya itu hanya angan-angan semata. Kamu mau tahu alasan aku menolak bercerai? Setelah sekian lama, akhirnya pria berseragam loreng itu membuka suara. Dan pertanyaan yang dilontarkan membuat Azarin menoleh. Saat itu papaku menginginkan perjodohan. Entah kapan beliau bertemu kalian sampai membuat dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Jenderal tersenyum kala mengingat masa lalu. Lucunya dia memaksaku untuk menerima perjodohan itu, bahkan memaksaku untuk memilih foto yang dikirim abahmu. Jenderal kembali terdiam sambil menerawang kembali ke masa lalu. Pandangannya pun lurus ke danau, meski dia sadar Azarin sedang menatapnya. Saat itu aku baru saja pulang dari pendidikan, dan aku sedang sibuk-sibuknya di kantor untuk kenaikan jabatan.
Tapi, karena papa terus mendesak, akhirnya aku meminta beliau yang memilih salah satu foto tersebut. Atensi jenderal beralih pada Azarin. Dan kamulah yang papa pilih, ungkapnya dengan jujur. Bahkan sehari sebelum meninggal, dia memesan aku untuk menjagamu sebagai menantu kesayangannya. Mata Azarin langsung berkaca-kaca setelah mendengar perkataan terakhir jenderal. Namun, karena tidak Areo ingin terlihat air matanya menetes, Azarin membuang muka.